tahun mencoba mempertahankan rumah tangga, akhirnya di tahun ketiga kandas pula ya hubungan rumah tangga Aditya Zoni dan juga Yasmin nih. Betul, dan sebenarnya kita juga menjadi pertanyaan besar untuk kita. Kenapa baru 3 tahun sampai akhirnya berpisah? Walaupun mereka menikah muda, padahal awalnya juga Aditya Zoni ini justru bilang sebenarnya Yasmin itu adalah takdirnya. Apakah ini takdir mereka pada akhirnya harus berpisah? Karena secara agama kabarnya mereka sudah berpisah dan ini berarti secara catatan sipil yang mereka lakukan. Dan ketika sidang perceraian pertama kemarin, Aditya Zoni tidak tampak batang hidungnya. Aduh, seperti apa berita selengkapnya pemirsa sesaat lagi ya. Dan ini akan menutup perjumpaan kita di Insert Pagi kali ini. Nanti kita kembali lagi hadir ya. Insert siang pukul 10.30 WIB hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Sampai jumpa. Dadah. Kamu takdir aku. Kemanapun kamu pergi, sejauh manapun kamu pergi, kamu akan datang lagi ke aku. Ketemunya sama aku. Iya, aku yakin. Terus kata Yasmin, terus kalau misalkan aku nggak balik-balik, ya berarti kamu bukan takdir aku. Sesimpel itu loh. Jodoh memang urusan takdir. Maka sekuat apapun manusia berusaha menggenggamnya dengan kuat, tapi jika bukanlah takdir, maka tak akan bisa. Aditya Zoni dan Yasmin Au memutuskan untuk menikah muda pada bulan Desember 2021 lalu. Tapi kini setelah 3 tahun mengarungi bersama bahtera rumah tangga, dikaruniai pula seorang buah hati, namun kini pernikahan mereka berada di ujung tanduk perceraian. Yasmin melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, dan Rabu kemarin Yasmin dan Aditya menjalani sidang perdana. Tapi ironis, Aditya absen dalam persidangan karena tak ada surat panggilan dari pengadilan yang sampai ke tangannya. Lantaran ia pun sudah pindah alamat tanpa sepengetahuan Yasmin. Majelis hakim pun memutuskan bahwa gugatan Yasmin untuk perkara perceraian ditolak. Panggilan untuk pihak Adit sudah dijalankan oleh pos dengan surat tercatat, beritanya yang bersangkutan sudah pindah. Ketika majelis hakim menanyakan kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, punyakah alamat yang baru? Ternyata prinsipal dalam hal ini Yasmin dengan kuasanya belum mengetahui alamat yang baru. Majelis hakim ketika menemukan fakta di persidangan demikian, persidangan tidak bisa dilanjut karena mestinya dipanggil lagi. Sementara dipanggilnya kemana kan tidak tahu. Oleh karenanya supaya perkara ini selesai, gitu ya, selesai di register kami, maka majelis hakim mengambil sikap untuk menyatakan tidak dapat diterima. Sebagai penggugat, Yasmin Au tentu kecewa. Bagaimana mungkin selama ini tak pernah ada kendala dalam urusan komunikasi dengan Adit karena demi anak. Namun adik Amar Zoni tersebut sama sekali tidak mengabarkan jika ia sudah pindah alamat. Karena aku sama Adit itu komunikasinya tuh biasanya tentang anak gitu. Jadi kayak ya ekspektasi aku dia masih tinggal di tempat yang sama gitu kan. Karena kita juga dulu tinggalnya di sana tuh udah lama banget dan ini kayak dadakan aja. Aku juga nggak tahu gitu. Pendaftaran gugatan perceraian ditolak oleh Pengadilan Agama karena alamat baru Aditya Zoni belum diketahui. Yasmin Au kekeh tetap ingin cerai dari Aditya Zoni. Meski demikian, artis keturunan Jerman ini tak ingin membeberkan alasan perceraiannya dengan Adit karena takut nama baik dari adik kandung Amar Zoni tersebut akan tercemar. Alasannya banyak gitu, cuman aku nggak bisa ngasih alasan-alasan itu karena itu pasti akan jatuh kayak aku ngejelekin dia gitu. Jadi ya nggak bisa. Pasti aku udah aku pikirin gitu, udah lama gitu, karena ini juga bukan hal yang mudah gitu kan, bukan hal yang gampang gitu. Jadi pasti kalau buat alasannya itu pasti kuat lah gitu, biar sampai di mana aku gugat cerai gitu. Dan alasan-alasannya aku nggak bisa ya. Selidik punya selidik, Yasmin Au telah memilih untuk hengkang dari kediamannya dengan Adit bahkan sejak Desember 2023 lalu. Itu berarti pasangan yang menikah muda ini telah pisah rumah selama hampir 6 bulan lamanya. Pisah rumah itu sejak Desember 2023. Alasan kenapa pisah rumah ya karena kita sudah cerai secara agama gitu. Banyak spekulasi pun mengemuka jika faktor menikah muda menjadi penyebab utama di mana Yasmin dan Adit tak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga kala diterpa oleh badai. Kita nggak pernah ketemu tapi kita bisa. Iya gitu. sih, dan di sini juga aku pun ngerasanya cinta itu aneh gitu.
cinta itu kayak nggak masuk akal gitu loh. Iya, karena belum pernah ketemu sama sekali kan. Belum pernah ketemu pada fase itu. Belum pernah ketemu, tapi udah bahas setelah beberapa bulan gitu, udah bahas Obrolannya tuh udah dalam. Iya. Udah dalam banget. Iya, dalam. Itu, dan akhirnya ya kita di situ menemukan kesamaan kita ya. Yasmin mau menikah muda, dan aku pun mau menikah muda juga gitu. Kini pernikahan mereka terancam kandas di usia seumur jagung. Meski telah dikaruniai seorang buah hati, banyak yang kemudian ikut menuding Yasmin hanya FOMO alias ikut-ikutan dengan Iris Bella yang menggugat cerai Amar Zoni, kakak dari Aditya Zoni. Tapi dengan tegas Yasmin Au bantah dan menegaskan bahwa keputusannya untuk cerai lantaran ada alasan kuat yang telah difikirkan secara matang. Lihat juga dari kemarin tuh kayak banyak yang bilang, oh ini pasti ngikut-ngikutin jejak Kak Iris gitu, dan emang bukan gitu loh, karena setiap orang cerai itu pasti ada alasan kuat gitu.